Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Ratna, kali ini ingin menyampaikan tentang penyebab kelainan menstruasi atau disebut juga dengan perdarahan uterus abnormal. Menstruasi merupakan manifestasi klinis karena pelepasan endometrium akibat aktivitas hormon. Ini adalah organ reproduksi perempuan dengan 2 ovarium kanan dan kiri, dan uterus atau rahim dengan lapisan endometrium di dalamnya yang akan luruh menjadi darah haid dan keluar melalui vagina. Organ ini memperlihatkan bahwa perdarahan haid terjadi akibat interaksi kompleks antara sistem hormon, organ reproduksi, dan faktor lain di luar organ reproduksi. Lingkungan akan mempengaruhi sistem saraf pusat, yaitu hipotalamus, untuk mengeluarkan GnRH. GnRH ini atau gonadotropin releasing hormone akan menstimulasi hipofise untuk mengeluarkan FSH dan LH. Pada awal siklus, sekresi FSH lebih dominan, menyebabkan pertumbuhan beberapa folikel menjadi lebih besar, sampai terjadinya ovulasi dan sekresi estrogen yang lebih meningkat. Pada akhir fase folikuler, sekresi LH lebih dominan, menyebabkan hormon progesteron juga lebih meningkat. Apabila tidak terjadi kehamilan, hormon estrogen dan progesteron ini akan mempengaruhi uterus, khususnya adalah lapisan endometrium yang akan luruh menjadi darah haid. Ini adalah gambaran endometrium selama satu siklus menstruasi. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Endometrium mempunyai 2 zona, yaitu zona fungsional dan zona basal. Zona atau lapisan fungsional melapisi rongga uterus, mengalami perubahan dinamis selama siklus menstruasi, dan akan luruh menjadi darah menstruasi. Sedangkan lapisan basal berbatasan langsung dengan miometrium, tidak sensitif terhadap perubahan hormon, dan berfungsi sebagai reservoir dari lapisan fungsional setelah terjadinya menstruasi. Menstruasi dikatakan normal apabila memenuhi beberapa kriteria. Durasi 4-7 hari, jumlah darah sekitar 30-80 ml, interval 24-35 hari, dan terdapat keteraturan siklus dalam 12 bulan. Kelainan menstruasi atau perdarahan uterus abnormal adalah kelainan haid baik jumlah maupun lamanya, yaitu darah haid banyak atau sedikit, haid yang sangat memanjang, dan haid yang tidak beraturan. Klasifikasi perdarahan uterus abnormal berdasarkan penyebabnya ada 2, yaitu struktural dan non-struktural. Struktural disingkat PALM, terdiri dari polip, adenomyosis, leiomyoma, dan malignansi dan hiperplasia. Sedangkan non-struktural disingkat dengan KOIN, yaitu koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, dan not yet classified. Ini adalah gambaran beberapa kelainan struktural. Yang pertama adalah leiomyoma. Leiomyoma ini merupakan pertumbuhan abnormal dari otot-otot uterus di beberapa tempat. Yang kedua adalah adenomyoma,
yaitu pertumbuhan abnormal dari otot-otot uterus yang merata. Yang ketiga adalah polip. Polip adalah pertumbuhan abnormal dari endometrium yang menonjol ke kavum uteri. Dan satu lagi adalah malignansi atau hiperplasia, merupakan pertumbuhan abnormal yang mengarah ke keganasan dari lapisan endometrium. Klasifikasi perdarahan uterus abnormal berdasarkan jenis perdarahannya ada 3, yaitu akut, kronis, dan perdarahan tengah. Perdarahan akut adalah perdarahan haid yang banyak sehingga perlu penanganan segera untuk mencegah kehilangan darah. Perdarahan kronis adalah perdarahan yang telah terjadi lebih dari 3 bulan, biasanya tidak memerlukan penanganan segera seperti pada yang akut. Perdarahan tengah atau intermenstrual bleeding adalah perdarahan yang terjadi di antara 2 siklus haid yang teratur. Dulu disebut dengan metroragi. Perdarahan uterus abnormal bisa terjadi pada siklus haid yang teratur atau normal. Penyebabnya ada 2, yaitu kelainan anatomis dan tanpa kelainan anatomis. Kelainan anatomis seperti yang sudah disampaikan di depan, yaitu adanya polip, adenomiosis, leiomyoma, dan malignansi atau hiperplasia. Pada kasus tanpa kelainan anatomis, harus kita pikirkan di sini adalah suatu gangguan koagulopati sistemik, dan satu lagi adalah gangguan hemostasis lokal pada endometrium. Gangguan koagulopati sistemik terjadi pada penyakit Van Willebrand, penyakit karena gangguan beberapa faktor pembekuan, dan penyakit karena gangguan trombosit. Perdarahan uterus abnormal bisa terjadi pada siklus haid yang irregular atau tidak teratur. Di sini kita harus bisa menyingkirkan tidak adanya suatu kehamilan. Perdarahan uterus abnormal pada siklus haid yang tidak teratur disebut juga dengan perdarahan uterus disfungsional atau PUD. Penyebabnya ada 3, yaitu disfungsi ovarium, iatrogenik, dan not yet classified. Pada disfungsi ovarium adalah kegagalan terjadinya ovulasi sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon. Bisa terjadi pada remaja, usia reproduksi, dan usia lanjut. Pada remaja karena poros hipofise ovarium yang belum matur. Pada usia reproduksi penyebabnya biasanya karena PCOS dan obesitas. Pada usia lanjut atau lebih dari 35 tahun disebabkan oleh karena cadangan folikel yang berkurang. Pada iatrogenik penyebabnya karena pemakaian obat-obat hormon, trauma atau pembedahan, maksudnya di sini adalah oleh karena IUD atau AKDR, dan beberapa obat non-hormon seperti pemakaian antikoagulan. Pada not yet classified, penyebab lain yang jarang atau sulit digolongkan kategorinya. Biasanya oleh karena endometritis kronis dan adanya malformasi arteri vena. Penanganan perdarahan uterus abnormal ada 3 poin. Yang pertama, tergantung kondisi hemodinamik. Yang kedua adalah tindakan operatif. Dan yang ketiga, terapi medikamentosa. Tata laksana. Opsi pengobatan khusus untuk masing-masing penyebab palm coin dari perdarahan uterus abnormal ada 2 tindakan, yaitu terapi operatif dan medikamentosa. Terapi operatif dilakukan pada polip, adenomiosis, dan malignansi. Sedangkan pada koagulopati, gangguan ovulasi, kelainan endometrial,
iatrogenic dan not otherwise classified, dilakukan terapi medikamentosa. Regimen terapi medis atau jenis obat yang digunakan pada perdarahan uterus abnormal akut ada dua, yaitu golongan hormonal dan non-hormonal. Golongan hormonal yang dipakai adalah estrogen, kombinasi estrogen dengan progesteron, dan golongan progesteron. Yang non-hormonal yang biasa digunakan adalah asam tranexamat. Demikian sekilas tentang kelainan menstruasi atau yang disebut juga dengan perdarahan uterus abnormal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.